Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 52. Tang Xiu meninggalkan lantai 40, tetapi dia tidak kembali ke kamar Chen Wei dan malah menuju ruang kontrol di lantai 4. Di bawah tatapan heran Deng Jianmin dan Cheng Sui Mei, dia berkata dengan tenang. Aku bertemu dengan wanita dari pasangan pengedar narkoba itu dan membuatnya pingsan karena dia akan membunuhku. Selain itu, pria berambut putih itu sudah melarikan diri dari hotel. Aku melihatnya dari jendela. Deng Jianmin berkata dengan marah. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa pelaku utamanya melarikan diri? Tang Xiu menjawab dengan ekspresi dan nada dingin. Aku tidak butuh kamu untuk mempercayai kata-kataku. Tugasku sudah selesai, dan sisanya adalah tanggung jawabmu. Jika tidak ada yang lain, jangan ganggu aku lagi. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruang kendali. Cheng Sui Mei segera menghentikannya sambil mengedipkan mata pada Deng Jianmin. Dia memaksakan senyum dan berkata, Tang Xiu, Direktur Deng tidak mengenalmu, jadi dia tidak mengenalimu. Aku percaya padamu, tetapi kita masih harus melanjutkan pencarian dan perburuan mereka. Cari tempat untuk beristirahat dulu, dan tunggu kami menyelesaikan masalah ini di hotel. Kita bicarakan ini lagi nanti. Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum memberitahu Chen Sui Mei tentang nomor kamar Chen Wei. Kemudian dia langsung pergi. Aku tidak punya kartu kamar. Sesampainya di pintu, barulah Tang Xiu menyadari bahwa ia tidak membawa kartu kamar. Setelah ragu-ragu sejenak, ia menendang pintu hingga terbuka. Chen Wei masih pingsan di dalam. Ia kemudian menggunakan punggung tangannya untuk menutup pintu lalu berjalan ke sofa dan duduk. 2 jam kemudian, Tang Xiu sedang duduk dengan mengantuk di sofa ketika bel pintu berbunyi. Karena pintunya digedor-gedor dengan keras oleh Tang Xiu, Cheng Sui Mei membuka pintu dengan ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik saat dia masuk. Kalian adalah? Dengan ekspresi acuh tak acuh, Tang Xiu menjawab. Dia adalah teman guruku dan baru saja tiba di Star City. Aku diminta untuk menemaninya berjalan-jalan di sekitar kota. Kau juga melihatnya tadi malam di bar 3 Bulu. Awalnya, aku akan pulang, tetapi aku tidak menyangka bahwa ketika aku hendak pergi, masalah dengan para pengedar narkoba asing itu pecah, jadi aku kembali ke sini. Apa yang terjadi padanya? Cheng Sui Mei segera bertanya. Itu salahnya karena tidak membiarkanku keluar. Jadi aku membuatnya pingsan. Bagaimanapun, mari kita berhenti membicarakannya. Aku perlu membicarakan masalah ini di antara kita. Kata Tang Xiu. Di antara kita? Cheng Sui Mei sudah terbiasa dengan nada dan kata-kata membingungkan yang diucapkan Tang Xiu. Namun, karena dia juga wanita yang ulet dan bertekad, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Malam ini, jika bukan karenamu, aku khawatir kita tidak akan menangkap para pengedar narkoba itu dan kita juga akan menderita banyak korban. Terlebih lagi, wanita yang kau kalahkan, dia sudah meninggal. Tang Xiu berkata, saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Anda tahu saya baru saja lulus SMA dan akan kuliah di Shanghai. Jadi saya ingin Anda tidak mengungkapkan keterlibatan saya dalam kasus ini. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Direktur Biro, Deng Jianmin sudah tahu tentang perbuatanmu. Dia telah memutuskan untuk memberimu hadiah sebagai warga negara teladan untuk laporan penting ini. Dia ingin masyarakat belajar dari perbuatanmu dan mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang taat hukum agar dapat mendukung polisi sepenuh hati. Tang Xiu melambaikan tangannya untuk menyela pembicaraannya dan berkata dengan nada yang dalam. Jangan libatkan aku. Aku tidak ingin menjadi terkenal, itu hanya akan mendatangkan banyak masalah bagiku. Jika kau ingin membuat figur model, pilihlah orang lain. Aku tidak peduli tentang itu. Tidak mungkin kita bisa berbohong sejelas itu, bukan? Cheng Sui Mei tersenyum paksa saat menjawab. Jika Anda bersikeras untuk mempublikasikan saya, maka saya tidak keberatan. Namun, jika media kebetulan mewawancarai saya akan mengatakan bahwa polisi tidak melakukan apa-apa dan mereka tidak berguna bahkan menggunakan ancaman untuk membantu saya menangkap para pengedar narkoba itu. Singkatnya, saya akan mendiskreditkan kepolisian Anda. Bagaimana kalau saya mengatakan itu?
Tang Xiu menjawab dengan ekspresi dingin. Anda. Cheng Shuemei tercengang, menatap Tang Xiu dan bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Dia belum pernah melihat orang seperti itu. Dia jelas bisa mendapatkan ketenaran dan kekayaan karena melakukan perbuatan baik seperti itu. Namun, dia tiba-tiba menolak hadiah atas usahanya sendiri. Terlebih lagi, pria ini bahkan berani mengancamnya. Lupakan saja. Aku tidak akan melaporkan keterlibatanmu dalam kasus ini. Tapi, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau menolak perbuatan baik seperti ini. Kalau itu orang lain, aku yakin mereka akan menerimanya tanpa berpikir. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah hal yang baik? Tang Xiu menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Bukankah begitu? Cheng Shuemei bertanya balik. Jangan lupa bahwa salah satu pengedar narkoba itu melarikan diri. Jika tebakanku benar, orang itu kemungkinan besar adalah orang yang paling penting. Wanita itu menghancurkan kamera pengintai hingga lantai 30 dan 40. Dia juga sengaja melakukan pembunuhan tanpa alasan. Dia menggunakan hidupnya untuk menarik perhatian pasukan polisi agar memberi kesempatan pada pria berambut putih itu untuk melarikan diri. Tang Xiu menjelaskan. Cheng Shuemei menatap kosong sejenak dan langsung memahaminya. Ekspresi getir terpancar di wajah cantiknya saat dia mengangguk dan berkata, "Kau benar. Menurut pengakuan dari pengedar narkoba, orang yang lolos adalah Taylor. Satu-satunya putra seorang pengedar narkoba besar di segitiga emas. Dia dijuluki Putra Mahkota. Jadi, jika aku maju dan mendapat perhatian dari ribuan orang, apakah menurutmu orang itu tidak akan menyimpan dendam padaku? Jika dia ingin membalas dendam, maka orang pertama yang akan dia datangi adalah aku, bukan?" kata Tang Xiu. Pada saat ini, Cheng Shuemei akhirnya mengerti segalanya. Dengan sedikit ekspresi rumit di wajahnya, dia lalu mengangguk dan berkata, "Saya mengerti kekhawatiran Anda. Ini benar-benar pertimbangan yang buruk dari pihak kami. Yakinlah bahwa saya akan memastikan untuk menekan masalah ini. Kami tidak akan pernah mengungkapkan sedikit pun petunjuk tentang keterlibatan Anda. Tolong bantu aku, ya. Aku harus pulang sekarang, jadi kirim beberapa polisi untuk berjaga di sini. Aku akan datang lagi besok pagi," kata Tang Xiu. "Baiklah." Cheng Shuemei mengangguk. Tang Xiu meninggalkan Caesar Grand Hotel. Namun, dia agak menyesal karena tidak meminta Cheng Shuemei untuk mengantarnya pulang. Merasa kesal, dia menunggu lama di pinggir jalan sebelum akhirnya naik taksi. Setelah kembali ke kota gerbang selatan, Tang Xiu mendapati bahwa Mu Qingping belum beristirahat. Ia sedang duduk di ruang tamu, membaca buku. Baru-baru ini, ia menyadari bahwa Mu Qingping telah banyak berubah dibandingkan dengan masa lalunya. Ia sangat berbeda dari sebelumnya, baik dari sikapnya, ucapannya, maupun kebiasaannya. "Kakakmu, kamu belum istirahat?" Tang Xiu bertanya dengan santai. Mu Qingping mendongak. Ia segera berdiri saat melihat Tang Xiu dan berkata sambil tersenyum. "Para instruktur itu merekomendasikan beberapa buku kepadaku, jadi aku menyempatkan diri untuk membacanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah makan? Kamu ingin aku menyiapkan camilan tengah malam untukmu?" "Tidak perlu, terima kasih. Aku sudah makan malam tadi malam. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kursus pelatihanmu dengan para instruktur itu?" "Bagus." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan menjawab. "Hebat. Mereka memang pantas mendapatkan reputasi mereka yang terkenal secara internasional. Segala hal yang berkaitan dengan pengajaran mereka sangat bagus." "Tang Xiu, bolehkah aku membicarakan sesuatu denganmu?" kata Mu Qingping sambil tersenyum. "Ada apa?" tanya Tang Xiu. Shuemei segera bertanya. "Beberapa instruktur bermaksud membawa saya keluar selama seminggu untuk mempelajari konten yang lebih komprehensif, seperti manajemen dan pemeliharaan pesawat pribadi, pengaturan staf kapal pesiar, tata letak, dan," kata Mu Qingping. Tang Xiu menyela. "Pergilah. Aku akan mengurus Yinyin. Aku akan mendapatkan SIM dalam beberapa hari ke depan, jadi aku bisa menjemput ibu. Dia juga bisa mengurus Yinyin saat ada waktu luang." "Terima kasih." Mu Qingping menjawab dengan ekspresi bersyukur. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, "Saya adalah gurunya, ini yang harus saya lakukan.
Selain itu, jangan selalu mengucapkan terima kasih, ya. Kita adalah keluarga, itu tidak perlu. Tiba-tiba, ekspresi Tang Xiu berubah, ekspresi kesal terlihat di wajahnya. Ada apa? Mu Qingping sangat menyadari perubahan ekspresi Tang Xiu dan bertanya. Hanya saja aku harus pergi ke sekolah mengemudi hari ini. Aku sudah lupa soal itu. Tang Xiu menjawab sambil tersenyum masam. Hahaha, ternyata memang seperti ini. Pergi saja ke sana dan temui instruktur sekolah. Semuanya akan baik-baik saja. Mu Qingping menjawab sambil tertawa. Tang Xiu berkata dengan enggan. Sejujurnya, itu karena manajer properti kota Gerbang Selatan. Dialah yang membantuku menemukan sekolah mengemudi dan menemui kepala sekolahnya. Jadi, aku harus menemuinya dan... lupakan saja. Aku akan ke sana besok. Pagi selanjutnya. Sinar matahari telah terbit dari ufuk timur. Tang Xiu bangun dan mandi sebentar. Setelah sarapan di rumah, ia keluar dan membeli sarapan untuk Chen Wei, lalu bergegas menuju Caesar Grand Hotel. Di hotel, Chen Wei masih tidur nyenyak. Saat melihatnya tertidur di tempat tidur, Tang Xiu tahu bahwa dia pasti terbangun tadi malam. Dia meletakkan bungkusan sarapan di atas meja teh dengan santai lalu menyalakan komputer dan mulai menjelajahi internet. Dia jarang menyentuh komputer. Dia jarang pergi ke warnet karena biasanya dia hanya pergi ke sana untuk mengikuti kelas komputer di sekolah. Tak lama kemudian, ia menemukan banyak berita dari internet yang memuat berita tentang Zhang Group dari Star City. Bersamaan dengan itu, ada berbagai macam kutukan dan fitnah yang terutama ditujukan pada keluarga Zhang. Benar juga. Aku juga bisa mencari berita tentang biji berharga di internet, bukan? Ekspresi Tang Xiu berubah dan segera mulai menggunakan Baidu yang hebat saat ia mencari informasi yang berhubungan dengan biji. Saat menelusuri informasi teks dan gambar, Tang Xiu menemukan beberapa biji yang bagus. Sayangnya, karena ia tidak ahli dalam komputer, ia tidak tahu cara mengakses tautan ke alamat biji tersebut. Jaringan perdagangan biji berharga. Tang Xiu mengeklik tautan itu dan matanya berubah cerah pada saat berikutnya. Fluorid musim dingin? Batu pecahan bintang. Setelah menjelajah selama lebih dari setengah jam, Tang Xiu menemukan 2 biji berharga ini. Terutama batu pecahan bintang, dia bahkan tidak berani membayangkan bahwa biji berharga seperti itu ada di bumi. Orang harus tahu bahwa biji berharga ini sangat langka bahkan di dunia abadi. Itu adalah harta karun yang hanya bisa diimpikan oleh setiap ahli penempa. Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan mengetik nomor di halaman tersebut sambil menekan nomor tersebut. Siapa yang bicara? Sebuah suara milik seorang tua keluar dari ponsel. Saya melihat sesuatu di jaringan perdagangan biji. Apakah Anda masih memiliki batu pecahan bintang ini? Jika Anda masih memilikinya, saya akan membeli semua stoknya. Berapa banyak yang kamu inginkan? Tang Xiu menjawab. Seperti yang kukatakan sebelumnya, semua stok. Karena ini perdagangan massal, datanglah ke kota Tianjin. Alis Tang Xiu terangkat dan berbicara dengan nada yang dalam. Aku masih memiliki sesuatu untuk diurus dalam 2 hari ini, jadi aku tidak bisa pergi ke sana sekarang. Paling lambat, aku bisa pergi 3 hari dari sekarang. Aku harap kamu bisa menyimpannya untukku. Baiklah, tenang saja. Tang Xiu menutup telepon dan menghubungi nomor lain di halaman tersebut. Yang membuatnya mengerutkan kening adalah orang yang sama ternyata adalah orang yang menjawab panggilannya, meskipun nomornya berbeda. Aku akan menunggumu di kota Tianjin dalam 3 hari. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Tang Xiu cukup bingung. Karena pihak lain menjual batu pecahan bintang dan fluorid musim dingin, mengapa dia memberikan 2 nomor telepon yang berbeda di jaringan? Bab 212, Pelatihan Mobil di Sekolah Mengemudi. Di dalam ruang VIP Caesar Grand Hotel. Kelopak mata Chen Wei bergetar saat dia perlahan membuka matanya di tempat tidur yang lembut dan nyaman. Setelah dia duduk dengan mata mengantuk, bayangan Tang Xiu memasuki penglihatannya yang kabur saat kemarahan tiba-tiba mendidih dari perutnya hingga ke otaknya. Tubuhnya yang lembut bangkit dari tempat tidur saat dia melemparkan dirinya ke depan dengan mengancam seperti harimau lapar ke arah Tang Xiu. Bajingan bermarga Tang. Nenek moyang ini akan bertarung denganmu.
Pikiran Tang Xiu tiba-tiba terputus. Dia berbalik dan melihat Chen Wei, yang sedang menyerbu ke arahnya. Pandangannya sedikit terhenti, karena Chen Wei mengenakan piyama longgar dan ikat pinggang yang diikatkan di pinggangnya sudah longgar. Piyama itu terbelah di tengah, dan karena gerakan Chen Wei, dia tidak hanya melihat roti besar seputih salju itu, dia juga bisa melihat 2 buah ceri merah kecil di atasnya. Ini. Apakah ini dada yang terbuka dan legendaris itu? Terjadi korsleting di dalam otak Tang Xiu saat Chen Wei terbang di depannya. Tepat saat tinju kecil berwarna merah muda itu hendak mengenai hidungnya, dia langsung bereaksi. Sambil merasakan panas dari bagian bawah perutnya, dia bergerak cepat seperti kilat dan langsung meraih pinggang Chen Wei dan menghindari tinju kecilnya. Kemudian, dia dengan paksa meraih dada besarnya dari sisi kiri dan melemparkannya kembali ke tempat tidur seperti sampah. Jangan bangun sebelum kau merapikan pakaianmu. Aku tidak menyangka kau ingin memamerkan tubuhmu yang berotot itu. Cuaca semakin panas, dan kau harus meredam amarahmu. Berhati-hatilah agar tubuhmu tidak terbakar, agar kau tidak mati sia-sia. Oh, benar juga, aku hampir lupa memberitahumu. Rasanya benar-benar menyenangkan. Senyum mengembang di sudut mulut Tang Xiu saat ia berbalik ke sofa dan duduk. Chen Wei, yang terlempar kembali ke tempat tidur, berjuang untuk bangun lagi. Namun, dia tiba-tiba berhenti setelah mendengar kata-kata Tang Xiu. Ketika dia melihat ke bawah ke dadanya, dia tiba-tiba berteriak dan dengan cepat mengenakan piyamanya untuk menutupi bagian sensitifnya. Kemudian, dia meraih bantal dan melemparkannya ke Tang Xiu, sambil mengumpat. Dasar mesum kecil. Kakakmu bajingan, untuk apa kamu meraihnya? Bagian bawah tubuh Tang Xiu memanas. Namun, dia tidak pernah berniat memberikan pengalaman pertamanya kepada Chen Wei. Jadi, dia tetap tenang dan menjawab dengan acuh tak acuh. Jika aku seorang cabul, kamu pasti sudah lama dimakan olehku di tempat. Aku bahkan berani mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa merangkak keluar dari tempat tidur sekarang. Chen Wei mengangkat tangan kanannya sambil menunjuk ke arah Tang Xiu dan dengan marah menegur. Kakau tidak tahu malu. Jika aku benar-benar tidak tahu malu, aku khawatir kau bahkan tidak akan mampu menggerakkan jarimu, apalagi membuka mulutmu dan mengutukku. Chen Wei menatap Tang Xiu dengan ekspresi ingin menangis tetapi tidak bisa. Kemarin, dia mendapati bahwa Tang Xiu seperti anak mama yang baik dan berperilaku baik. Meskipun dia licik dan galak, itu hanya omongannya yang fasih, dan bukan kemampuan bela dirinya. Tetapi siapa yang mengira bahwa hanya dalam satu malam, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bukan lawannya? Tang Xiu berkata dengan ekspresi datar. Jika kamu tidak ingin kedinginan, cepatlah mandi dan kenakan pakaianmu. Aku sudah membawakanmu sarapan. Setelah kamu selesai makan, patuhi perintahku dan tinggallah di hotel. Aku harus keluar untuk mengurus sesuatu. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Kenapa kau tiba-tiba membuatku pingsan tadi malam? Bukankah kau membalas niat baikku dengan niat jahat, kata Chen Wei dengan marah. Saya harus menunjukkan 2 kesalahan. Pertama, Anda harus ingat bahwa jika Anda tidak cukup bodoh untuk dibodohi oleh saya, Anda tidak akan menerima taruhan kemarin. Kedua, Anda telah melakukan lebih banyak pelanggaran dibandingkan dengan saya. Saya harap Anda akan menggunakan otak Anda dengan lebih baik di masa depan dan tidak mengeluarkan lebih banyak sampah dari mulut Anda. Kata Tang Xiu. Chen Wei sangat marah bahkan tubuhnya gemetar. Namun, sebanyak yang dia inginkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melotot marah ke arah Tang Xiu, berteriak dengan suara gemetar. Kau tidak percaya padaku, aku akan segera menelepon Han Qingwu dan mengatakan padanya bahwa kau telah menganiaya aku, kan? Tang Xiu mengambil ponselnya dan memilih nomor Han Qingwu. Kamu bisa meneleponnya sekarang. Jika Han Qingwu mempercayaimu, aku tidak akan mengatakan apapun dan segera pergi. Bagaimanapun, dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Jika dia memilih untuk mempercayaiku, aku yakin persahabatan kalian berdua pasti akan terpengaruh. Chen Wei terdiam. Setelah terdiam beberapa menit, barulah kemarahan di wajahnya perlahan menghilang. Ketika dia mendongak lagi, ekspresi sedikit tersenyum terungkap di wajahnya, bahkan rasa ingin tahu yang kuat memenuhi matanya saat dia bertanya. Katakan padaku, berapa lama kemampuan, keterampilan malammu bertahan?
Kemarin aku bersikap sopan padamu karena aku mempertimbangkan wajah Han Qingwu. Namun karena kau benar-benar wanita yang menyebalkan, bersikap sopan padamu tidak ada gunanya, aku hanya bisa memperlakukanmu dengan gayaku sendiri. Bagaimana? Apakah kau pikir gayaku tidak berguna, kata Tang Xiu. Chen Wei mengacungkan jempolnya dan berseru. Bagus sekali. Sejujurnya, kemarin, aku tidak menyukaimu sedikit pun. Tapi hari ini aku mengagumimu, meskipun hanya sebentar. Kau tahu? Aku agak tertarik padamu sekarang. Tang Xiu berkata. Tolong berhati-hatilah, ya. Seorang wanita yang penasaran dengan seorang pria tidak akan jauh dari jatuh cinta padanya. Dan aku sama sekali tidak tertarik padamu. Chen Wei tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras. Kau benar-benar orang yang bisa membuat orang lain mencurahkan kasih sayang mereka, tanpa kau pun tertarik pada mereka. Tapi, bahkan jika aku jatuh cinta padamu, bibi buyutku, aku tidak takut. Paling buruk, aku hanya akan menyerahkan diriku untuk merayumu ke dalam pelukanku. Aku tidak percaya kau bisa menjaga ketenanganmu dan tetap tenang seperti pohon willow di bawah hantaman ombak. Itu tidak akan terjadi, percayalah. Aku tidak pernah, dan tidak akan pernah seperti ini, saudara Willow. Jika aku harus menggambarkan diriku dengan kata-kata, bahkan tidak mungkin aku akan terganggu dengan seorang wanita di pangkuanku. Tapi jika aku menargetkanmu, paling-paling, aku hanya akan berhubungan seks denganmu dan mencampakkanmu setelahnya. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda harus berubah. Chen Wei sangat marah. Namun kemarahannya berubah menjadi senyuman, yang bahkan lebih cepat daripada membalik halaman buku. Dia kemudian mendengus dingin dan berkata, kau baru saja mengatakan bahwa aku wanita yang sangat menyebalkan, bukan? Bahkan jika aku bukan wanita yang suci, jangan pernah bermimpi untuk berhubungan seks terlebih dahulu dan mencampakkan wanita cantik ini juga. Bibi buyut ini, aku, akan menjadi seperti lem super saat aku mencintai seseorang. Ingin putus denganku, maka setidaknya aku akan menguliti orang itu. Tang Xiu memutar matanya. Tiba-tiba dia merasa bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan langsung menuju ke arah yang salah, jadi dia bangkit dan berkata dengan ringan. Aku masih ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku pergi dulu. Ingatlah bahwa kamu tidak boleh meninggalkan ruangan ini bahkan selangkah pun. Jika tidak, jika kamu mengalami kecelakaan, aku tidak akan bertanggung jawab sama sekali. Chen Wei melompat lagi dari tempat tidur dan dengan cepat menghalangi jalan di depan Tang Xiu sambil dengan cepat bertanya. Kemana kamu pergi? Tang Xiu berkata. Itu urusan pribadiku, menurutku. Urusan pribadimu adalah menemaniku. Jika alasanmu tidak memuaskanku, aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Kata Chen Wei dengan ekspresi kesal. Tang Xiu tidak berdaya dan menjawab dengan enggan. Saya harus pergi ke sekolah mengemudi. Saya punya perjanjian untuk menemui kepala sekolah kemarin. Namun, saya lupa karena Anda. Jadi, akan sangat tidak sopan jika saya tidak pergi hari ini. Chen Wei memutar matanya dan membuka jalan sambil berkata. Dasar anak yang pengecut. Kamu baru saja berpikir untuk punya SIM sekarang? Lupakan saja. Bahkan jika kamu melontarkan omong kosong seperti itu, aku terlalu malas untuk menyelidikinya. Baiklah. Aku bilang padamu. Jika kamu tidak menjemputku sampai siang, aku akan pergi dan makan di luar sendirian. Kembali pada siang hari? Tang Xiu mengangguk dan berkata. Aku akan mencoba kembali tepat waktu. Setelah meninggalkan Caesar Grand Hotel, Tang Xiu melihat jam. Saat itu masih pagi, dia masih punya waktu untuk pergi ke restoran keluarganya dan menjelaskan kepada ibunya tentang Yinin. Setelah dia meminta ibunya untuk beristirahat selama beberapa hari, barulah dia naik taksi dan pergi ke sekolah mengemudi. Nama kepala sekolah mengemudi itu adalah Zhao Dekuan. Meskipun usianya sudah melewati setengah baya, ia masih bersemangat dan memiliki kesehatan yang baik. Ditambah dengan kejantanannya yang luar biasa, ia memancarkan aura sosok yang sukses. Tuan Tang, Long Suyao memberitahu saya tentang situasi Anda. Kepala Long juga menelepon saya secara khusus, jadi Anda tidak perlu khawatir. Saya telah mengatur semua masalah berikut dengan benar terkait masalah ini. Namun, karena saya belum tahu apakah Anda bisa mengemudi atau tidak, serta pengetahuan Anda tentang mobil,
saya berpikir untuk meminta Anda datang ke sini. Bagaimanapun, saya telah mengatur instruktur terbaik dan juga perlakuan khusus untuk Anda, sehingga Anda dapat membiasakan diri dengan mobil dengan benar. Zhao Dequan berbicara dengan sikap saya sudah menangani semuanya bersama dengan ekspresi yang sangat ramah. Tang Xiu menjawab dengan rasa ingin tahu. Ketua Long? Siapa yang kamu bicarakan, Long Zhengyu atau Long Hanwen? Ini Long Hanwen, kata Zhao Dequan. Aku tidak menyangka dia juga mendengar bahwa aku ingin mengikuti ujian SIM. Kepala sekolah Zhang, aku belum pernah punya kesempatan untuk mengendarai mobil sebelumnya, jadi aku tidak tahu banyak tentang mengemudi. Sepertinya aku akan merepotkanmu. Ngomong-ngomong, tunggu aku mendapatkan SIM dan aku akan mentraktirmu makan sebagai ungkapan terima kasihku. Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Hahaha, kamu menyanjungku. Terima kasih. Zhao Dequan berkata sambil tertawa kecil. Tak lama kemudian, Tang Xiu mengikuti Zhang Dequan untuk menemui instruktur khusus yang akan memberinya pelatihan. Nama belakang instruktur tersebut adalah Li, jadi Tang Xiu langsung memanggilnya instruktur Li. Instruktur Li berdiri di depan mobil sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai dengan membiasakan diri dengan mobil, lalu saya akan mengajarkan poin-poin penting dalam berkendara. Hal pertama yang harus dilakukan pagi ini adalah berlatih. Jika kita masih punya waktu di sore hari, kita akan keluar dan bersepeda beberapa putaran." Baiklah. Tang Xiu mengangguk. 10 menit kemudian, Tang Xiu sudah mengenali bagian-bagian mobil itu. Sambil menatap instruktur Li di kursi kopilot, dia bertanya, "Aku sudah hafal semuanya. Bagaimana kalau kita coba berkendara di tempat itu?" Instruktur Li berkata sambil tersenyum. "Jangan terburu-buru. Kalian harus mengingat semua peraturan yang saya ajarkan dan menghafal poin-poin dalam keterampilan mengemudi dengan jelas." Tang Xiu langsung menyadari bahwa instruktur Li ini tidak percaya bahwa dia telah menghafal semua yang baru saja diajarkannya. Setelah ragu sejenak, Tang Xiu kemudian berkata, "Saya benar-benar telah menghafal semuanya. Kalau begitu, mari kita coba. Jika ada kesalahan, silakan koreksi saya." Instruktur Li tahu bahwa identitas Tang Xiu tidak biasa. Jadi dia setuju setelah mendengar permintaannya. Namun, dia masih ragu dan berkata, "Saat mengemudi, perhatikan saat Anda mengganti gigi dan gunakan kopling dan rem dengan hati-hati dan wajar. Anda tidak boleh menginjak pedal gas terlalu dalam." "Mengerti?" Tang Xiu mengangguk. Tang Xiu mengenakan sabuk pengaman, menurunkan rem tangan, dan mengikuti urutan proses yang diajarkan oleh instruktur Li. Dia perlahan menyalakan mobil dan mulai mengemudikan mobil perlahan di grid pelatihan terbuka. 10 menit kemudian, dia telah menjalankan semua poin penting dengan lancar serta merasakan jalur dalam pengendalian keterampilan mengemudi. Lebih jauh, dia telah melakukannya dalam urutan yang sangat standar, bahkan instruktur Li yang duduk di kursi kopilot merasa itu sempurna. "Hebat! Kamu benar-benar hebat. Kamu baru saja berlatih beberapa kali. Tahukah kamu, banyak siswa kita berlatih selama berhari-hari dan masih belum bisa melakukan ini. Kalau aku tidak tahu bahwa kamu belum pernah mengendarai mobil sebelumnya, aku akan mengira kamu seorang pengemudi yang berpengalaman." Kata instruktur Li sambil mendesah. "Sangat mudah. Namun, kebetulan saya bisa mempelajari banyak hal dengan lebih cepat," kata Tang Xiu sambil tersenyum. "Wah, bagus sekali. Namun, Anda tidak boleh hanya mengejar kecepatan, tetapi juga hal-hal yang memengaruhi kondisi pikiran Anda. Seseorang harus memiliki kondisi pikiran yang stabil dan mantap. Anda tidak boleh tidak sabar dan tidak boleh membiarkan kondisi pikiran Anda dipengaruhi oleh emosi Anda. Ada pepatah umum yang mengatakan, semakin cakap seseorang, semakin besar kemungkinan ia akan lalai dan membuat kesalahan, yang juga merupakan prinsip yang berlaku dalam mengemudi. Pengemudi yang berpengalaman mengandalkan pengalaman mereka yang kaya sedangkan orang yang gegabah dan sombong ingin menyalip kendaraan lain, ngebut, dan sebagainya, yang pada akhirnya, mereka membuat kesalahan, yang mengakibatkan kematian mereka sendiri. Bab 213, Keterampilan Tingkat Atas. Tang Xiu sendiri memahami prinsip ini, jadi dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Instruktur Li. Saya yakin saya bisa mengendalikan keadaan emosi saya.
Namun, saya khawatir ada yang harus saya urus sore ini, jadi saya tidak bisa datang. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya berlatih sebentar dan kita akan mencobanya di jalan setelahnya? Jika kamu bisa mempertahankan kondisi seperti ini, aku bisa membiarkanmu mencoba mengemudi di jalan raya. Namun jika kamu tidak bisa, aku tidak akan mengizinkannya, kata instruktur Lee. Tidak masalah, jawab Tang Xiu sambil melanjutkan latihan mengemudi di sekitar gudang, melakukan parkir paralel, bahkan parkir menanjak dan parkir di titik tetap, yang semuanya dilakukannya dengan lancar. Instruktur Lee awalnya ingin mencari kesalahan Tang Xiu, agar dia membatalkan rencana untuk melakukan uji coba di jalan pagi ini. Namun, dia cukup heran karena dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Tang Xiu, apakah ini benar-benar pertama kalinya kamu mengendarai mobil? Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Tang Xiu berkata, ini memang pertama kalinya bagiku. Jika aku ingin pergi ke suatu tempat, aku tinggal naik kendaraan. Jadi, aku tidak menyangka kalau mengendarai mobil ternyata cukup menarik. Instruktur Lee memaksakan senyum dan berkata, wah, saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kalau begitu, mari kita coba jalan lurus saja. Ada lingkaran di ruas jalan di luar yang khusus digunakan untuk uji coba sebelum mencoba jalan raya. Selain instruktur lain yang melatih di mobil lain, tidak akan ada bahaya. Tang Xiu mengangguk. Dengan bimbingan dan arahan dari instruktur Lee, ia mengemudikan mobil dengan hati-hati. Dari gigi pertama ke gigi kedua, ketiga, dan keempat, ia terus melajukan mobil hingga mencapai gigi kelima setelah melakukan beberapa putaran sebagai uji coba. Setelah menaikkan gigi, kini giliran menurunkan gigi, yang juga dilakukannya dengan lancar. Bahkan di bawah instruksi canggung yang diberikan oleh instruktur Lee, ia masih bisa mengganti gigi sesuai dengan instruksi. Lebih dari 1 jam kemudian, instruktur Lee menatap Tang Xiu dengan ekspresi rumit, lalu berkata sambil tersenyum masam. Saya telah mengajar banyak siswa dalam hidup saya, salah satunya bahkan adalah seorang pembalap mobil profesional. Namun, saya belum pernah bertemu dengan orang yang luar biasa seperti Anda. Anda melakukannya hampir tanpa kesalahan. Dan melihat keterampilan mengemudi Anda seperti pengemudi senior dengan pengalaman bertahun-tahun. Baiklah, mari kita akhiri hari ini. Tugas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada saya dapat dianggap telah tercapai. Tang Xiu menghentikan mobilnya sambil membuka sabuk pengamannya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Instruktur Lee. Instruktur Lee menggelengkan kepalanya dan berkata, bisa mengajar seorang peserta pelatihan sepertimu membuatku senang, itu sudah cukup. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Baiklah, setelah kau mendapatkan SIM, berhati-hatilah saat mengemudi nanti. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Setelah meninggalkan tempat pelatihan, Tang Xiu kemudian pergi ke kantor kepala sekolah dan mendapati Zhao Dequan tidak ada di kantor, jadi dia langsung pergi. Beberapa menit kemudian, Zhao Dequan kembali ke kantornya dan mendapati bahwa instruktur Lee sedang menunggunya. Dia terkejut dan langsung bertanya kepadanya. Bukankah kamu seharusnya masih mengajar Tang Xiu? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Pelatihannya sudah selesai, jadi saya akan datang melapor, kata instruktur Lee. Hah? Sudah selesai? Apa maksudmu? Pemuda Tang itu tidak pandai belajar? Zhao Dequan bingung. Dia tidak buruk? Sebaliknya, dia terlalu hebat. Jika aku tidak tahu dia belum pernah mengendarai mobil sebelumnya, aku akan mengira dia punya pengalaman bertahun-tahun dalam mengemudi. Aku telah mengamatinya dalam 2-3 jam pelatihannya hari ini, dan aku agak takut dengan kemampuan belajarnya. Keterampilan mengemudinya bisa disebut sebagai yang terbaik. Dan yang terpenting, apakah kamu ingin tahu tentang itu? Instruktur Lee memaksakan senyum dan bertanya. Ada apa? Zhao Dequan bertanya dengan heran. Sejak awal, saya sudah mengajarinya sampai dia pergi, bahkan tidak ada satu kesalahan pun yang dia buat. Bisakah Anda bayangkan itu? Seorang murid baru yang baru mulai belajar biasanya melakukan banyak kesalahan, berkali-kali. Namun, dia hanya melakukan satu kesalahan. Dia hanyalah monster, reinkarnasi dari dewa mengemudi, jawab instruktur Lee. Zhao Dequan terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa.
Orang-orang berkata bahwa setiap orang akan membuat kesalahan ketika mereka belajar menunggang kuda, dan tidak dapat dihindari bagi seseorang untuk melakukan kesalahan ketika mereka baru saja mempelajari sesuatu yang baru. Namun, seseorang yang bahkan tidak membuat satu kesalahan pun bahkan setelah berlatih selama beberapa jam adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Baiklah, lupakan saja. Untungnya dia cepat belajar. Aku sebenarnya takut karena dia mendapatkan SIM melalui jalur informal, jadi dia akan mengalami kecelakaan saat mengemudi. Baiklah, kamu sudah melakukannya dengan baik jadi aku akan mencatatnya. Pergi dan lakukan pekerjaanmu dulu. Baiklah. Instruktur Lee menurut dan kemudian meninggalkan kantor kepala sekolah. Zhao Dequan mengeluarkan ponselnya dari saku dan menghubungi nomor telepon Long Hanwen. Setelah panggilan tersambung, dia berkata sambil tertawa kecil. Ah, Bos Long, aku tidak mengganggumu, kan? Kepala sekolah Zhao, bukan? Tidak apa-apa. Alasan Anda menelepon saya adalah, suara Long Hanwen keluar dari telepon. Zhao Dequan berkata sambil tertawa patuh. Kepala Long, saya akan melaporkan masalah yang Anda minta saya tangani. Tang Xiu datang ke sekolah mengemudi pagi ini, dan saya telah secara khusus mengatur instruktur terbaik untuk mengajarinya keterampilan mengemudi dan akal sehat. Instruktur itu baru saja pergi. Dia mengatakan bahwa Tang Xiu baru saja pergi dan dia adalah reinkarnasi dari dewa mengemudi. Dia baru berlatih pagi ini dan tidak membuat satu kesalahan pun. Jadi saya pikir dengan tingkat keterampilannya, bahkan menjadi instruktur di sekolah mengemudi kami bukanlah masalah baginya. Baiklah. Maaf merepotkanmu, kata Long Hanwen. Zhao Dequan berkata sambil tersenyum. Sama-sama, ini memang yang seharusnya kulakukan. Kepala Long, aku sudah melakukan yang terbaik dan aku bahkan sudah makan malam dengan teman-temanku di Departemen Transportasi. Jika tidak terjadi apa-apa, Tang Xiu pasti akan mendapatkan SIM-nya paling lama dalam 10 hingga 15 hari. Long Hanwen terdiam sejenak, lalu berkata perlahan. Kepala sekolah Zhao, saya sudah mengetahui apa yang telah Anda lakukan, jadi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menangani masalah putra Anda. Jika tidak terjadi apa-apa dalam 10 hari hingga setengah bulan ini, saya akan bisa mengeluarkannya dari penjara distrik. Namun, setelah dia keluar, saya harap Anda menggunakan cara-cara informal untuk mengirimnya ke luar negeri secepat mungkin. Kejahatan yang telah dilakukannya, bagaimanapun juga, bukanlah masalah kecil. Ya. Aku akan mengingat kata-katamu. Baiklah, itu bagus. Selamat tinggal. Panggilan berakhir. Zhao Dequan memaksakan senyum saat menutup telepon dan mengusap dahinya dengan keras. Dia telah mengorbankan batas kemampuannya sendiri demi putranya. Awalnya, dia masih sedikit mengutuk dirinya sendiri dalam hati, tetapi ketika dia mendengar bahwa keterampilan mengemudi Tang Xiu sangat bagus, dia akhirnya merasa jauh lebih baik. Sesaat sebelum tengah hari, Tang Xiu tiba di Caesar Grand Hotel. Kasus kemarin menyebabkan hilangnya sejumlah besar tamu Caesar Grand Hotel. Hotel yang awalnya ramai kini sepi, karena hanya ada segelintir petugas dan pekerja perlindungan lingkungan yang masih melakukan pekerjaan mereka. Penjaga keamanan bertambah di mana-mana. Sepertinya bisnis Caesar Grand Hotel telah terpukul parah. Tang Xiu tersenyum tipis. Di bawah tatapan para staf, dia menaiki lift dan menuju ke kamar Chen Wei. Dia tidak menyangka bahwa meskipun sudah siang, Chen Wei masih duduk di sofa dengan salah satu kakinya di atas yang lain dan mengenakan masker wajah yang menutupi wajahnya. Saat melihat plester obat berwarna hitam yang menyerupai topeng di wajahnya, Tang Xiu tersenyum kecut di dalam hatinya. Halo, Nona aneh. Bersihkan masker wajahmu dan ganti pakaianmu. Aku akan mengajakmu makan siang. Chen Wei berkedip dan mendengus. Masih pagi, kenapa kita harus makan sekarang? Baru jam 10 kurang dari jam 12. Lagi pula, aku baru saja melakukan perawatan wajah ini, baru 10 menit. Jadi, duduk saja dan tunggu. Aku tahu dari noda di riasanmu. Tapi aku hanya akan menunggumu sampai pukul 12.30. Jika kamu belum siap saat itu, aku akan makan siang sendiri. Aku menghabiskan sepanjang pagi di sekolah mengemudi, jadi kamu mungkin tidak lapar, tapi aku lapar, kata Tang Xiu. Kau sangat picik, tahu itu?
Chen Wei melirik sekilas dan melengkungkan bibirnya sambil menutup matanya perlahan. Saat itu pukul 1 siang. Tang Xiu mengikuti Chen Wei dengan wajah menghitam saat mereka meninggalkan pintu masuk Hotel Caesar dengan sangat lambat. Meskipun dia sudah mengatakan bahwa dia hanya akan menunggu sampai pukul 12.30, tetapi Chen Wei, wanita aneh ini, benar-benar menyeret kakinya hingga hampir pukul 1 siang. Bahkan ketika mereka hendak keluar, dia bahkan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. "Apa yang ingin kamu makan?" tanya Tang Xiu setelah mereka sampai di jalan terdekat. Apapun yang kualitasnya terbaik." Chen Wei menjawab sambil mendengus. "Aku tidak bisa membantumu dengan itu. Tapi untuk yang kedua, aku bisa mengajakmu mencobanya," kata Tang Xiu. "Yang tertinggi, atau aku tidak akan pergi?" Chen Wei menutup mata dan berkata, "Makanan terbaik adalah makanan yang dibuat oleh ibu," kata Tang Xiu. Napas Chen Wei terhenti. Ia lalu segera tersenyum canggung dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita naik kelas 2. Aku sebenarnya orang yang mudah berkompromi." Tang Xiu langsung memanggil taksi dan berkata kepada pengemudi setelah dia menaikinya, "Paman, pergilah ke ruang makan Long." Sopir taksi itu terkejut saat menoleh ke arah Tang Xiu dan berkata dengan ragu, "Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke ruang makan keluarga Long? Harga di sana sangat tidak biasa. Selain itu, ada persyaratan ketat bagi orang untuk makan di sana. Kudengar mereka menggunakan sistem keanggotaan, dan jika kamu bukan anggota, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa masuk." "Saya anggotanya," kata Tang Xiu. Sopir taksi itu menoleh dengan wajah heran. Menjadi anggota aula makan Long berarti identitas mereka tidak sederhana. Harus diketahui bahwa pengeluaran di sana tidak hanya berupa uang karena seseorang juga harus memiliki status tertentu. Namun, dia tidak tahu bahwa Tang Xiu bisa menjadi anggota aula makan Long sepenuhnya karena hubungannya dengan Long Zhengyu. Dengan ekspresi heran, Chen Wei bertanya, "Paman, apakah aula makan Long yang kamu katakan ini benar-benar memiliki persyaratan yang sangat tinggi? Mahal? Sungguh keterlaluan. Hanya jika Anda menghabiskan sejumlah besar uang, yang kudengar seseorang harus menghabiskan setidaknya 1 juta yuan, barulah Anda memenuhi syarat untuk menjadi anggota di sana. Hanya orang-orang penting di Star City dan juga dari kota-kota sekitarnya yang bisa menjadi anggota. Bisa masuk ke aula makan Long dianggap sebagai kebanggaan bagi banyak bos kaya." Sopir taksi itu memaksakan senyum dan menjawab. Chen Wei menoleh ke arah Tang Xiu dan berkata dengan ekspresi heran, "Menurut Han Qingwu, keluargamu hanya punya restoran, bagaimana kamu bisa menjadi anggota di sana? Kau tahu bahwa rasa ingin tahu membunuh orang, bukan? Kau boleh membuka mulutmu dengan bebas saat makan, tetapi pastikan kau mengendalikan mulutmu saat berbicara. Ingatlah bahwa hari ini, aku akan membiarkanmu memuaskan rasa lapar dan hausmu sepenuhnya." Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Kau benar-benar bisa berakting dan menunjukkan wujudmu secara terbalik ya? Tapi aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa melangkah masuk ke pintu masuk tempat itu saat kita sampai di sana. Aku katakan sekarang, aku pasti akan berpura-pura tidak mengenalmu saat itu dan berbalik untuk pergi." Chen Wei meliriknya dan mengerutkan bibirnya saat dia berkata dengan nada meremehkan. Tang Xiu melihat keluar melalui jendela, ke gedung-gedung yang berlalu dengan cepat. Tanpa merasa kesal atau lemah, dia berkata, "Kalau kamu mau, kamu bisa membuka pintu mobil dan pergi sekarang." "Tidak sama sekali. Aku masih ingin hidup." Chen Wei memutar matanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 214, Pengalaman yang meluas. Bangunan setinggi 49 lantai itu bentuknya menyerupai 2 naga emas, sedangkan lengkungan tengahnya digunakan sebagai ruang depan dengan bentuk seperti bola, yang merupakan perwujudan 2 naga yang sedang bermain dengan manik-manik. Dari kejauhan, keagungan dan kemegahannya membuat siapapun yang melihatnya merasa tertekan. 4 orang penjaga keamanan berdiri tegak seperti tombak di luar pintu masuk, sedangkan seorang wanita penyambut tamu dengan pakaian formal terus tersenyum sambil memeriksa kartu anggota VIP para tamu. Di pintu masuk, sebuah mobil sedan berhenti dan pergi lagi. Namun, ketika sebuah taksi berhenti di depan pintu masuk, mata orang-orang langsung tertuju padanya, menunjukkan ekspresi jijik sekaligus jijik.
Tang Xiu turun dari mobil bersama Chen Wei, yang tampak agak tidak wajar. Saat dia mendatangi wanita penyambut itu, dia berkata dengan tenang. Maaf, Nona, saya lupa membawa kartu anggota saya. Wanita penyambut tamu itu menunjukkan ekspresi minta maaf saat berkata. Tuan, ruang makan keluarga Long memerlukan kartu anggota untuk masuk. Kecuali Anda pelanggan tetap di sini. Anda harus melihat. Ekspresi Chen Wei langsung berubah sedikit jelek. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menahan keinginan untuk berbalik dan pergi. Sungguh memalukan. Karena dia menemukan bahwa Tang Xiu pada dasarnya tidak memiliki kartu anggota di sini, sedangkan dia bertindak seolah-olah dia adalah seseorang yang memiliki hak untuk masuk, ingin bergabung. Alis Tang Xiu terangkat. Pandangannya beralih ke 4 sekuritas dan menemukan satu yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia menghadap petugas keamanan itu sambil melambaikan tangan dan berkata, Hei, kamu. Kemarilah. Keempat penjaga keamanan itu menatap Tang Xiu. Orang yang dikenal Tang Xiu dan dipanggil, segera mendekat dengan ekspresi hormat, berkata, Halo, Tuan Tang, ada yang bisa saya bantu? Bisakah kau beritahu padanya kalau aku pelanggan tetap di sini, kata Tang Xiu. Petugas keamanan itu kemudian berbicara kepada wanita penyambut itu. Tuan Tang sudah sering ke sini dan dia juga VIP, sekaligus teman Tuan muda Zheng Yu. Mata wanita penyambut itu berkedip. Wajahnya berubah penuh hormat saat dia berkata sambil mengangguk. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang baru saja terjadi, Tuan Tang. Silakan masuk. Tang Xiu mengangguk dan berbalik, menatap ekspresi terkejut Chen Wei saat ia berjalan melewati pintu masuk. Bahkan dalam mimpinya, Chen Wei tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berubah 180 derajat. Dengan wajah heran, dia bergegas mengikuti Tang Xiu melewati pintu masuk. Ya Tuhan! Tempat ini terlalu mewah, bukan? Jauh lebih mewah daripada hotel-hotel bintang 5 di luar negeri. Chen Wei melihat sekeliling sebentar dan bertanya dengan mulut ternganga. Tang Xiu, apakah kamu benar-benar anggota di sini? Menurutmu, apakah kita bisa masuk jika aku bukan anggotanya? Tang Xiu bertanya balik. Tetapi, sopir taksi bilang hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa makan di sini. Chen Wei menjawab dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu? Kau tidak menganggapku orang hebat, kan? Tang Xiu mencibir. Dasar jagoan, ya, gerutu Chen Wei. Paling-paling kamu cuma lulusan SMA yang pintar, gak lebih. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lupakan saja. IQ-mu juga tampaknya terbelakang. Kemudian, ia melanjutkan. Selain mulutmu yang galak, aku benar-benar tidak punya harapan dari otakmu. Ayo pergi saja. Dan kumohon, jangan banyak omong kosong dan jangan banyak bertanya, ya? Isi saja perutmu dengan apapun yang kau mau. Chen Wei melotot marah ke arah Tang Xiu. Namun, saat melihat Tang Xiu langsung masuk ke dalam, dia menelan amarahnya dan mengikutinya masuk. Tang Xiu tidak mau mengambil box presiden, karena menurutnya tidak perlu baginya untuk menghabiskan banyak waktu untuk menghibur Chen Wei. Lagi pula, box presiden itu sangat besar dan dia tidak mau membuang-buang uangnya, bahkan jika dia mampu membelinya. Oleh karena itu, dia mengambil box standar dan berjalan di belakang petugas. Wow! Benar-benar mewah! Chen Wei sama seperti Nenek Liu yang mengunjungi Taman Grandview, dengan mulut ternganga, dia berkata. Kita juga bisa melihat separuh kota bintang dari sini. Tang menggelengkan kepalanya. Sambil melirik pelayan yang terkekeh dan menutup mulutnya, dia berkata. Ambilkan beberapa makanan spesialmu, 4 hidangan daging dan 2 makanan pokok. Ah, sepanci sup juga. Baiklah, silakan tunggu. Pelayan itu segera menuruti perintahnya, dan tak lama kemudian, seorang pelayan lain datang menyajikan teh. Chen Wei berdiri di depan jendela, melihat pemandangan kota di luar, berseru. Sial! Orang kaya hidup enak. Bibi buyut ini, aku, bersosialisasi dengan baik, aku akan mencari orang kaya baru generasi kedua yang kaya dan menikahinya. Menghabiskan waktuku dengan minum-minum dan mencari kesenangan serta berpesta setiap malam. Dan aku berani mengatakan kau akan dipukuli oleh lelaki itu, karena kau tidak melaksanakan tanggung jawabmu untuk merawatnya, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Dalam hidup,
Seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, bukan? Chen Wei membalas, lalu bertanya. Ah, benar, di mana toiletnya? Aku perlu merias wajahku dan kemudian menunggu jamuan makan malam. Keluarlah dan tanyakan pada petugas, mereka akan mengantarmu ke sana, kata Tang Xiu. Baiklah. Chen Wei menjawab dengan suara keras, sambil berjalan keluar dari kotak dengan bersemangat. 4-5 menit kemudian. Ponsel di saku Tang Xiu berdering. Ketika dia mengeluarkannya dan melihat ID penelepon, dia tiba-tiba mengerutkan kening, karena yang menelepon adalah Chen Wei. Kamu tidak ada di toilet? Jangan bilang kamu lupa membawa handuk bibimu. Aku bilang, aku pria sejati, dan aku tidak pernah masuk ke toilet wanita. Tang Xiu tidak bisa menahan godaan untuk menggodanya. Tetang. Xiu, sepertinya aku dalam masalah. Cepat ke sini dan bantu aku. Dari suaranya, Chen Wei agak panik. Wajah Tang Xiu berubah dingin dan bertanya dengan nada yang dalam. Apa yang terjadi? Di mana kamu? Saya berada di koridor di luar toilet. Saya tidak sengaja menabrak teras bonsai di lorong dan menimpa orang lain. Dan dia ingin saya membayar ganti rugi, kata Chen Wei. Tunggu aku di sana, kata Tang Xiu. Setelah menutup telepon, Tang Xiu segera keluar dari kotak dan bertanya kepada petugas di luar tentang lokasi toilet sambil bergegas menuju koridor di sebelah kiri. Kamu harus membayar ganti rugi. Pakaianku bernilai 58.000, 26.000 untuk sepatuku, totalnya 84.000 yuan. Kamu juga harus membayar biaya pengobatanku, karena kakiku sakit karenamu. Aku akan memberimu rekening kecil dengan bunga 16.000. Jadi kamu harus membayarku 100.000 yuan. Jika kamu tidak bisa membayarnya, itu tidak akan semudah menampar wajahmu. Sebuah suara arogan bergema di lorong. Bisakah aku menunggu temanku dulu? Dia akan datang ke sini. Itu suara Chen Wei. Menunggu seseorang, ya? Sudah kubilang, aku tidak peduli meskipun seorang kaisar datang, kau tetap harus memberiku kompensasi. Tidak kurang sedikit pun, kalau tidak aku tidak akan mengakhiri semuanya di sini. Sial, ini benar-benar nasib buruk. Suara dan nada bicara pria itu bahkan lebih arogan. Tang Xiu hanya berjarak 10 meter dari mereka. Dia bisa melihat dengan jelas penampilan pria itu dan tidak menyangka dunia ini begitu sempit sehingga dia bisa bertemu dengan pria yang pernah dia beri pelajaran sebelumnya. Nada bicaramu besar sekali ya? Coba saja. Aku ingin melihat apa yang akan kau lakukan jika dia tidak mau membayarmu. Kata Tang Xiu sambil mendekat. Kemarahan tergambar jelas di wajah Huan Jun. Ketika dia berbalik dan melihat Tang Xiu, pupil matanya tiba-tiba mengecil, karena ketakutan terlihat di matanya. Dia mendengar rencana Zhang Deqin dan Zhang Yongjin sebelumnya dan dia bahkan berniat untuk bergabung dengan mereka. Namun, keluarga Zhang telah jatuh sekarang, bahkan keberadaan saudara kandungnya tidak diketahui. Dia juga menduga bahwa Tang Xiu terkait dengan masalah itu. Mengapa kamu di sini? Sambil mencibir, Tang Xiu berkata. Kenapa aku tidak bisa? Dia temanku dan aku baru saja mendengar ada yang ingin mengganggunya. Huan Jun adalah seseorang yang mengandalkan latar belakang keluarganya. Meskipun dia tahu bahwa Tang Xiu adalah seniman bela diri yang kuat, dia tidak ingin kehilangan muka, dengan berkata. Apa yang salah dengan apa yang kukatakan? Dialah yang salah sejak awal, bukan aku. Dialah yang menabrak teras dan melukaiku. Sangatlah wajar jika aku ingin dia membayar ganti rugi. Berapa banyak yang kamu inginkan untuk kompensasinya? Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Huan Jun menatap Chen Wei sambil berkata dengan bangga. 100.000. Tang Xiu mengambil kartu banknya dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata. Ada 1 juta di kartu ini. Kompensasinya 10 kali lipat. Apakah kamu puas? Huan Jun menatap kosong sejenak. Ia mengira Tang Xiu takut padanya. Sedikit ekspresi tersenyum terungkap di wajahnya saat ia berkata sambil mengangguk. Baiklah, anggap saja masalah ini selesai. Kau puas, kan? Tapi aku tidak. Kalau tidak salah, bekas di wajah temanku itu pasti bekas tamparanmu, kan? Tubuhnya sangat berharga dan mahal. Siapapun yang menyentuh sehelai rambutnya, aku tidak akan membiarkannya, apalagi menamparnya. Jadi,
Kau harus membayar biaya pengobatannya, kan? Senyum di wajah Huan Jun membeku. Dia menatap Tang Xiu dengan tak percaya dan mengalihkan pandangannya ke kartu ban di tangannya. Dia tiba-tiba tersadar dan berteriak. Kau ingin membunuhku? Jika aku ingin membunuhmu, mayatmu pasti sudah lama mengambang di Samudra Pasifik. Aku memberimu kesempatan untuk membayar biaya pengobatan temanku dan mengakhiri masalah ini. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tang Xiu mencibir. Wajah Huan Jun berubah. Dia melihat kotak di kejauhan, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya. Berapa yang kamu inginkan? 11 juta, kata Tang Xiu ringan. His. Huan Jun menghirup udara dingin, sedangkan ketidakpercayaan tertulis di wajah Chen Wei. 1 jam. Jika kamu tidak mengirimkan uang itu ke kotak makanku dalam kurun waktu ini, aku akan menganggap keluarga Humu sama seperti keluarga Sang. Kamu akan selamanya menghilang dari Star City dan bahkan dunia. Ingatlah, ini adalah ancaman. Kata Tang Xiu. Setelah berkata demikian, dia meraih pergelangan tangan Chen Wei dan berjalan menuju kotak itu. Meskipun dia tercengang, Chen Wei hanya bisa membiarkan dirinya ditarik oleh Tang Xiu. Jika sebelumnya, dia mungkin akan menepis tangan Tang Xiu, tetapi sekarang, kehangatan memenuhi hatinya meskipun ada rasa krisis yang kuat juga bercampur di dalamnya. Setelah kembali ke kotak mereka, Chen Wei bertanya dengan wajah agak pucat. Tang Xiu, apakah menurutmu mereka akan membayar ganti rugi? Kamu baru saja memberinya 1 juta. Itu 1 juta. Tidak mungkin dia akan mengembalikannya. Tentu saja, aku juga tidak ingin dia mengembalikannya. Chen Wei menelan ludahnya sendiri dan tidak berbicara lagi. Di lorong. Huan Jun memegang kartu ban senilai 1 juta di tangannya dan tiba-tiba merasa bahwa kartu itu berubah menjadi kentang panas. Awalnya, dia berpikir untuk mengabaikan ancaman Tang Xiu sepenuhnya. Namun, yang membuatnya gemetar dan panik adalah, Tang Xiu menyebut-nyebut keluarga Sang. Apa maksudnya dengan mengatakannya? Apakah kejatuhan keluarga Sang, karena dia? Bab 215, membayar kompensasi. Ketidakpercayaan tertulis di wajah Chen Wei. Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Selama puluhan tahun keluarga Zhang berhasil bertahan di Star City dan berakar kuat di sini. Bagaimana mungkin satu pemuda bisa mengguncangnya? Huan Jun kembali ke kotak yang baru saja dilihatnya dengan ekspresi putus asa. Setelah masuk ke dalamnya, dia kembali ke tempat duduknya dengan ekspresi bingung dan bahkan tidak melirik orang-orang di atas meja. Hu Xinmin mengerutkan kening sambil menatap wajah putranya yang pucat dengan tidak senang. Dia sedang menghibur para pemegang saham perusahaannya dan putranya, yang merupakan pewaris pertama keluarga, secara tak terduga menunjukkan kurangnya sopan santun. Ini sama saja dengan mempermalukannya. Huan Jun, apa yang terjadi padamu? Mendengar suara ayahnya, Huan Jun tiba-tiba gemetar. Ia tersenyum dan berkata, aku tampaknya telah membuat masalah besar. Masalah apa? Ceritakan padaku, tanya Hu Xinmin dengan nada yang dalam. Huan Jun menceritakan semua yang terjadi di luar dan akhirnya berkata, Ayah, bocah bermarga Tang itu berkata aku harus membayar kompensasi sebesar 11 juta yuan jika keluarga Hu kita tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti keluarga Zhang dan menghilang dari kota bintang atau bahkan dunia. Apa? Bersambung ke episode 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.